Halo minasama, salam kenal buat kamu yang baru datang di channel ini. Di video kali ini aku akan merangkum beberapa informasi yang perlu kamu ketahui tentang Hunter x Hunter. Meskipun anime ini sudah tamat di episode 100-an, nah tapi komiknya masih lanjut kok sampai sekarang. Nah tapi sebelum itu buat kamu yang suka dengan channel anime seperti ini silahkan subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Hunter x Hunter merupakan anime yang sebenarnya sudah ada dari tahun 1998 yang merupakan karangan dari Yoshihiro Togashi. Tapi anime ini kemudian di-remake kembali pada tahun 2011 dengan kualitas yang lebih baik. Anime ini juga memperoleh top rating di hati para pecinta gambar bergerak. Menurutku, bikin anime ini luar biasa capek ya, karena setiap aspek sangat dipertimbangkan secara detail oleh Togashi Sensei. Tidak hanya alur cerita, tapi setiap karakternya juga mempunyai persona yang kuat sehingga melekat di hati para penyinta anime. Lalu selain itu, dari segi penggunaan kemampuan semua karakter dibuat sesimbang mungkin. Bahkan seorang hunter yang hanya menggunakan kekuatan seperti permen karet saja bisa menjadi hunter kelas atas karena pengalaman dan kemampuan bertarungnya. Di anime ini, hunter adalah suatu pekerjaan di mana orang berlomba-lomba untuk memperoleh gelar tersebut. Nah, untuk menjadi seorang hunter, memang ada ujian yang harus dilalui untuk memperoleh lisensi dan dinyatakan layak untuk menjadi hunter profesional. Dengan memegang lisensi, banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Makanya banyak sekali orang yang mati-matian mengejar kartu lisensi ini. Dengan menjadi hunter, seseorang akan memperoleh ketenaran dan derajat sosial yang tinggi. Ya, ibaratnya hunter ini adalah pekerjaan idaman kalau di dunia nyata. Lalu selain itu, seorang hunter akan memperoleh diskon 90% terhadap semua fasilitas layanan publik seperti hotel, restoran, alat-alat transportasi, dan lain-lain. Mereka juga dapat mengakses banyak informasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Lalu, seorang hunter juga memperoleh izin masuk ke 90% negara di dunia Hunter x Hunter dan juga 70% izin masuk ke seluruh wilayah terlarang. Lalu kemudian yang lebih parahnya, seorang hunter tidak akan mendapat konsekuensi hukum jika membunuh, karena itu dianggap sebagai konsekuensi dari misi. Memang ada beberapa hunter yang memanfaatkan keuntungan ini, tapi ya hanya segelintir orang saja sih sebenarnya, karena sebagian besar motivasi orang ini adalah uang. Konsep bekerja seorang hunter dapat berupa jasa, di mana mereka akan disewa oleh orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atau berupa barang. Dengan kebebasan akses, seorang hunter dapat berburu harta karun ke tempat-tempat terlarang kemudian menjualnya. Namun, masih ada juga yang punya tujuan mulia, misalnya mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan seperti sejarah, medis, teknologi, dan lain-lain. Jenis pekerjaan ini tergantung dari tipe hunternya ya. Jadi di sini, kita tidak melulu bicara soal kemampuan bertarung. Tipe hunter dan juga karakter-karakternya mungkin akan aku bahas di video terpisah. Ngomong-ngomong soal ujian hunter biasanya terbagi ke dalam 4-6 fase gitu. Jadi, setiap fase harus dilewati peserta untuk dapat lolos. Tapi ini tidak terikat ya, jadi selalu berubah-ubah setiap tahun. Jenis ujiannya dapat berupa ujian kecerdasan dan pengetahuan, ketangkasan, menguji insting, kemampuan bertarung, ujian bertahan hidup, dan lain-lain. Lalu selain itu, ujian hunter ini juga dibagi ke dalam 2 kelompok juga. Jadi ada ujian terang-terangan, di mana kita tahu kalau kita sedang diuji, misalnya ngetes pengetahuan atau kemampuan bertarung, dan juga ujian diam-diam. Nah, jadi konsepnya kita tidak sadar kalau kita sedang diuji. Bahkan kadang pun, ujian hunter sudah dimulai sejak kita berangkat dari desa menuju tempat ujian. Lalu fakta lain yang menarik dari ujian hunter ini adalah seleksinya. Bahkan pada ujian hunter ke-267, yang lolos hanya 1 orang saja, yaitu Gonfrix, bapak dari karakter utama anime ini, yaitu Gonfrix. Lalu selain itu, tidak ada batasan hidup dan mati ya, jadi semua kemungkinan dapat terjadi dalam ujian ini. Ujian hunter secara resmi dinaungi oleh Asosiasi Hunter yang bertempat di kota Swordani di anime ini. Jadi, memang ada kantor dan struktur organisasinya juga kan. Kepemimpinan Asosiasi Hunter telah berganti 1 kali, di mana saat anime ini dimulai, Asosiasi Hunter dipegang oleh Isaac Netero, seorang kakek tua dengan kemampuan nen yang luar biasa, dan wakilnya adalah Paris Stonehill. Lalu setelah kematiannya melawan Raja Semut Chimera, posisi beliau digantikan oleh Cidel melalui pemilu, yang merupakan salah satu dari zodiak atau gelar pengguna nen hebat yang kemampuannya diakui oleh Isaac Netero. Nah, bagian ini juga akan aku bahas detailnya di video terpisah ya.
Jadi asosiasi hunter tidak hanya berwenang melaksanakan ujian dan menyeleksi hunter, tapi mereka juga membuat aturan dan mengawasi setiap aktivitas dari hunter yang berlisensi. Di beberapa bagian sebelumnya, aku ada menyinggung sedikit soal NEN. Jadi apa itu NEN? NEN ini konsepnya adalah kekuatan alami dari manusia ya, yang terpendam dan perlu latihan khusus dan serius untuk bisa menggunakannya. Jadi seperti Chakra lah kalau di anime Naruto, atau lebih mirip dengan Hachimon Tonko-nya Maitogai. Dengan menguasai NEN, seorang hunter akan menjadi sangat kuat dan memiliki kemampuan khusus dalam mendukung semua pekerjaannya. Namun bisa atau tidak menggunakan NEN bukanlah syarat untuk dapat mengikuti ujian hunter ya. Tapi kalau bisa, yang pastinya akan lebih gampang untuk melalui ujian hunter. Dengan menguasai NEN dasar, si pengguna dapat beberapa keuntungan seperti memperkuat pertahanan dan kekuatan serangan, dapat menghilangkan keberadaan, melihat benda halus, dan lain-lain. Untuk dapat menggunakan NEN, seseorang harus berlatih dalam waktu yang relatif lama, dan tahap awal dari latihan tersebut adalah membuka gerbang aura atau disebut Shuko dari tubuh kita dan membuatnya keluar agar dapat dikendalikan dan digunakan. Ada 3 cara untuk membangkitkan NEN seseorang, namun yang biasa digunakan hanya 2, yaitu dengan cara biasa dan perlahan, dan dengan cara paksa. Untuk yang cara biasa, dapat dilakukan dengan meditasi, merasakan sendiri aura dalam tubuh, hingga bisa membuatnya keluar. Dan ini katanya perlu waktu yang panjang. Bahkan Zushi, yang dicap gurunya sangat berbakat, perlu waktu 3 bulan untuk membuka gerbang NEN-nya dengan cara ini. Lalu cara kedua adalah cara paksa, yaitu dengan memberikan semacam gelombang rangsangan ke tubuh seorang untuk memaksa gerbang aura terbuka. Tapi cara ini harus dilakukan oleh pengguna NEN profesional dan ada risiko dari cara ini tentunya. Jika si pemberi rangsangan tidak dapat menahan diri dan energi yang diberikan terlampau besar, ditambah tubuh si penerima tidak cukup kuat, maka hal ini dapat menyebabkan kematian pada si penerima. Hal lain yang juga pengguna NEN perlu tahu adalah perwujudan dari NEN itu sendiri, dan ini bisa dibilang tingkat akhir dari level penguasaan NEN. Jadi, masing-masing pengguna NEN memiliki tipe NEN yang berbeda secara alami. Pada dasarnya, ada 6 tipe NEN di anime Hunter x Hunter, yaitu yang pertama Kyoka. Pengguna Kyoka mampu memperkuat fisik mereka atau benda dengan menggunakan aura yang mereka miliki. Lalu yang kedua ada Henka, tipe NEN yang dapat meniru bentuk suatu objek. Kemudian yang ketiga ada Gugenka, tipe NEN yang dapat menciptakan suatu objek. Nah, jadi ini sedikit berbeda dengan Henka, meskipun keduanya sama-sama merubah NEN mereka ke bentuk yang lain. Lalu kemudian ada tipe Sosa, tipe NEN yang dapat memanipulasi benda hidup atau mati. Lalu kemudian ada Hosutsu yang dapat membuat aura mereka terpisah dari tubuhnya. Jadi orang dengan tipe NEN ini bisa dikategorikan petarung jarak jauh. Lalu yang terakhir kita ada Tokusitsu, yang merupakan tipe NEN yang sangat spesial di antara tipe lainnya. Sederhananya, Hunter dengan tipe NEN ini dapat menguasai semua kemampuan dari 5 NEN lainnya 100%. Meskipun ya, tipe NEN lain juga bisa menguasai lebih dari satu selain NEN alaminya, namun tidak akan sampai 100% seperti Tokusitsu ini. Orang dengan tipe ini selalu memiliki kemampuan unik dan di luar nalar. Misalnya meramal masa depan dengan keakuratan 100% seperti Neon Nostrade. Nah, mungkin nanti juga akan aku buatkan video detail tentang bagian ini, dan juga mungkin nanti sekalian aku bahas karakter-karakter beserta dengan tipe-tipe NEN-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi ini adalah informasi dasar yang aku rasa teman-teman perlu ketahui untuk dapat mengikuti dan nyambung dengan video-video Hunter yang nantinya juga akan aku buat di channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.